Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Hafizah Tutorial. Oke, kali ini saya masuk servisan handphone Nokia 6 ya guys, untuk modelnya TA1021. Jadi handphone ini kasusnya tidak bisa ngecas guys. Jadi ketika kita masukkan kabel casan atau kabel USB ini nggak ada respon sama sekali ya casannya. Jadi ketika saya colok juga itu posisinya goyang-goyang itu di bagian kabel USB-nya. Nah, di sini saya tes cas ya. Saya tes di handphone lain ini normal ya guys ya. Nah, ini kan hidup lampunya ya. Ini saya coba lagi cas. Nah, di sini kan bisa Anda lihat indikator casnya hidup ya. Nah, terus ketika saya tes di handphone Nokia ini nggak ada respon sama sekali guys. Malah kabel USB-nya ataupun USB-nya ini goyang-goyang ya, nggak pas ataupun nggak lengket gitu ya ke handphonenya. Oke, disimak aja ya guys video saya selanjutnya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan eksekusi handphone ini, saya jelaskan dulu ya guys kronologi permasalahan handphone ini. Nah, handphone ini kan bermasalah tidak bisa dicas guys. Nah, jadi saya berpikir langsung aja saya bilang sama usernya ganti konektor cas. Nah, cuman ada resikonya guys. Nah, di sini kan ketika kita mau mengganti konektor cas handphone Nokia 6 ini kalau mau mengganti mau mengganti konektor cas ini harus buka LCD dulu guys. Nah, karena saya di sini buru-buru dan tidak fokus ya, karena usernya pengen cepat gitu ya, jadi saya nggak kepikiran bahwasanya di bagian konektor itu ataupun di bagian dalam konektor itu kotor guys sebenarnya guys. Jadi harusnya handphone ini nih nggak perlu dibongkar, gitu kan? Nggak perlu dibongkar sama sekali, cuman dibersihin aja, kasus selesai. Jadi kan di bagian dibersihkan di bagian konektor casnya itu di bagian dalam itu kan, lidah konektor cas itu kan ada lubang itu dibersihin pakai jarum, terus cairannya pakai thinner gitu ataupun pakai bensin atau pakai minyak kayu putih gitu ya. Setelah dibersihin ya udah selesai kasusnya, aman gitu ya. Nah, di sini karena saya tidak fokus, karena saya tidak teliti, nah, jadi di sini saya bongkar semua guys, baik LCD frame ataupun papan boot bagian casan itu kan. Jadi efek keteledoran gitu ya. Jadi harap untuk kedepannya harap lebih teliti lagi ya guys. Nah, di sini saya jadikan pengalaman gitu. Saya jadikan pengalaman bahwasanya untuk kasus-kasus handphone seperti ini ya harap lebih teliti lagi ya. Sebenarnya sepele permasalahan handphone ini guys, cuma dibersihin aja di bagian lubang konektor casnya pakai jarum, selesai gitu ya. Nah, di sini sampai saya buka papan boot bagian bawah ini ya. Ini sampai dol ini guys. Sampai slack itu kan bautnya nih, karena saya nggak bisa buka sih. Saya nggak bisa buka baut fleksibel ini bagian bawah ini. Jadi ketika saya mau mengganti konektor cas ini, saya harus buka dulu ini. Tapi di sini saya nggak bisa buka guys, karena baut ini dull gitu ya, karena efek dari obeng saya ini ya, gitu kan. Terus ketika saya mau mengganti konektor cas ini juga saya bingung konektor cas ini sepakaian dengan apa gitu ya. Ya, jadi setelah saya pikir-pikir, ya udahlah nanti saya coba cek lagi ya. Nah, sebenarnya ini bisa sepakaian dengan BB Bull ya. BB Apollo. BB Apollo ini jenis konektornya seperti terbalik gitu ya. Jadi bisa dipakai sebenarnya. Cuman di sini karena efek buru-buru jadi saya nggak fokus ya. Ah, permasalahan itu di sini guys sebenarnya. Nah, ini kotoran-kotoran ini yang nempel di bagian dalam konektor cas ini. Ini permasalahan sebenarnya guys. Jadi untuk permasalahan handphone ataupun jenis permasalahan kasus handphone ngecas ini, bagian cas ini sepele sebenarnya guys. Sebenarnya nggak perlu dibongkar ya, yang sudah saya bilang tadi nggak perlu dibongkar sana sini, itu kan cukup dibersihin aja bagian lubang konektor casnya itu, kasus selesai gitu kan. Nah, di sini saya bersihin pakai cairan bensin ya guys ya. Kebetulan stok thinner saya habis, gitu kan. Jadi saya bersihin pakai cairan bensin, saya kerok-kerok, itu kan saya bersihin ya, saya colok-colok gitu ya bagian ini. Oh ya guys, sebelum Anda membersihkan bagian konektor cas ini, nah ini kan saran saya posisikan handphone ini dalam keadaan mati ya ataupun off, jangan posisi hidup. Nah, begitu juga kalau misalnya Anda bisa melepaskan baterainya, ya dilepasin dulu baterainya guys.
baterainya dilepasin, baru Anda bersihin di bagian konektor cas. Nah, ini bisa Anda lihat ya guys ya, kotorannya banyak sekali sampai numpuk gitu ya. Jadi bisa Anda lihat lah gitu ya untuk permasalahan konektor cas ini. Ini sebenarnya masalah sepele guys, cuman dibuat ribet gitu ya. Ya biasa guys, efek kurang ngopi gitu ya. Jadi kurang fokus jadi untuk permasalahan kas ini. Oke, di sini cuman saya bersih-bersihin aja untuk bagian konektornya. Nah, jadi saya gosok-gosok terus ya sampai kotoran di dalam konektor cas ini bersih atau keluar semua kotoran-kotorannya ya. Nah, di sini bisa Anda lihat ya guys ya, sudah bersih ya untuk konektor casnya. Nah, sudah bersih. Nah, di bagian jalur casnya juga sudah normal guys. Nah, setelah saya bersihkan bagian konektor cas tadi, di sini langsung saya pasang. Nah, ini bagian baterai ya, fleksibel baterai. Saya pasang dulu konektor soket baterainya, soket dari fleksibel baterai maksudnya ya. Lanjut saya pasang LCD-nya guys. Saya pasang LCD-nya. Oke, setelah saya pasang LCD, nanti saya langsung tes cas ya handphonenya, apakah dia bisa normal atau enggak gitu ya. Di sini saya pasang dulu soket LCD-nya. Ya, setelah soket LCD terpasang, lanjut saya tes cas ya guys ya. Nah, saya coba tes cas. Nah, bisa Anda lihat ya guys ya, alhamdulillah respon ya untuk pengecasan sudah normal. Ini sudah ada muncul respon. Nah, di sini indikatornya menunjukkan 1% guys. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, indikator casnya menunjukkan 1% ya. Oke, ntar agak ntar ya, saya coba ulangi lagi ya. Saya cabut dulu ya, USB-nya langsung saya pasang lagi. Oke. Nah, di sini kan agak kurang rapat gitu ya, bagian boardnya itu belum saya bauti ya, belum saya kunci gitu ya. Nah, bagian papan board casnya itu ya. Nah, di sini bisa Anda lihat ya guys ya, nanti bisa Anda lihat indikator casnya. Nah, di sini saya akan coba tunggu dulu sekitar berapa menit ya guys ya, untuk memastikan bahwasanya handphone ini bisa ngecas gitu ya. Nah, di sini setelah posisi berapa menit saya tes cas ya, saya biarkan cas. Nah, ini posisi sudah nambah guys, sekitar 35% guys. Jadi alhamdulillah ya, untuk kasus cas ini ataupun untuk kasus pengecasan ini sudah selesai ya. Ini sudah tes juga lama-lama ya guys, sudah sejaman lebih, nambah 75% ya guys ya. Nah, bisa Anda lihat ya. Oke, segitu aja dulu ya guys video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.